ya. Oksigennya tinggi. Ini lagi. Iya, ya. Jangan bilang boti saya nggak bisa. Oke ya. Karena nanti nggak terbiasa seperti ini. Oke, ya Pak pompa Pak. Durasinya 6 detik itu seperti apa gitu ya. Boleh menghitungnya di dalam hati, boleh dikeluarkan. Intinya saya mendapatnya 6 detik aja. Kalau bilang satu silakan. Kalau bilang ya, dan seterusnya silakan ya. Nah kalau bisa ya ini ditempelkan backingnya ke sini ya, supaya ini lebih ringan sebetulnya. Kita makannya kan begini kan ya. Kalau bapak kan tangannya besar. Bapak oke. Nanti ini hati-hati ya. Langsung lupa deh. Nah, harus konsisten. Belajarnya dari detik ya. Oke ya. Jadi jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 salah ya. Detik. Ya. Kalau mau pakai 1.000 latihan juga 1.000 ya, sampai dengan 6 baru dipower. Gitu ya. Kenapa sih harus jeda begitu kan? Ya supaya tadi oksigen masuk dulu gitu ya sampai ke paru, baru kita masukkan lagi. Jadi pernah ada nih mahasiswa gitu kan? Pasien dia kasih oksigen deh gitu ya. Kasih oksigen karena memang nggak ada nafas, kasihnya cepat. Harapannya supaya oksigennya cepat masuk. Ya, Pioli bisa full ya, kapilnya itu bisa perdarahan. Saya lebih enak kasih. Ya Pak, sengaja Pak, biar Bapak nggak gitu ya. Nah nanti terakhir nih, ini tadi pasien kan ditekuk ya, ditekuk kan, boleh dengan satu tekuk, boleh digoyang begitu ya, dipanggil namanya. Kalau Bapak ya Pak, kalau Ibu Bu, jangan Pak Bu, Pak Bu. Pak dia. Bingung ya. Kemudian nanti kalau misalnya sudah ada nadi ada nafas, kalau sudah ada nadi ada nafas dia pekan. Posisi recovery. Kalau di indoor pernah nggak sih abis RJP posisi recovery? Nah, sekarang lokasinya di mana tadi? Di rumah sakit kan benar kan? Jadi kalau posisinya outdoor baru tuh posisi recovery. Rasionalnya kenapa dikasih posisi recovery? Ya. Jadi kalau pasiennya muntah tidak aspirasi, tidak kesedap, kan ngalir gitu ya. Tapi kalau posisinya supin dia bisa kesedap. Terus kalau di indoor posisinya apa? Udah ada nadi, udah ada nafas. Push bipolar. Kan pasiennya ada di lantai kan? Nah, posisinya pindahkan dulu, kemudian di bipolar. Karena kalau di outdoor kan nggak ada posisi bipolar, kita nggak bisa begini kan? Kalau di gitu ya, posisi bipolar itu kelebihannya apa? Ekspansi paru dan terus kalau muntah dia nggak apa sih? Nah Pak, sekarang ujian ya, ini ujian. Jadi kalau ujian nggak perlu nih gini. Misal nih, apa namanya?
di proseduralnya diucapkan nggak usah. Misalkan kompresi 30/2 gitu kan, dengan kecepatan, dengan kedalaman nggak usah. Nanti aja kalau ditanya terakhir biasanya, gitu ya. Jadi kalau itu lakukan aja tindakannya, jangan setelah itu selanjutnya nggak usah, gitu ya. Jadi upayakan betul kejadiannya, gitu ya. Jadi kadang diucapkan kenapa sambil mikir, ya benar saya udah tahu deh gitu kan. Jadi nggak usah, karena buat relay gitu ya. Waktunya kan cuma 1 menit, nanti khawatirnya lebih. Ya, kurang lebih waktunya 7-10 menit mungkin, karena tadi kan ada pengkajiannya ya. Jadi khawatir nanti nggak cukup. Jadi lebih baik langsung tindakan, gitu ya. Jadi, oke, kalau yang yang sudah diberikan, kan yang pertama ketika ada kondisi, ini nanti saya ceritanya outdoor indoor ya, tapi nanti Bapak Ibu melakukannya indoor, sesuai dengan kasus ya, sesuai dengan kasus. Ini kasusnya kan di indoor. Jadi ketika ada pasien terjatuh, misalkan sebelum ke pasien berarti tadi tuh aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Aman diri apa? Oke, aman pasien. Ya, aman lingkungannya ya. Nah kalau di rumah sakit kan insya Allah sudah aman lingkungan ya. Tinggal aman diri kita. Nah, tadi kan pasiennya mengeluh dari dada kan, nggak ada perdarahan, nggak ada apa-apa gitu ya. Berarti ya silakan. Kalau mau pakai enzim silakan ya. Kalau enggak ya bisa dilakukan gitu ya. Oke, nah kemudian baru melakukan urutannya harus sesuai. Jadi kalau ada pasien tidak sadar, pertama kita setelah aman diri aman pasien, cek sadar. Pak, gitu, digoyangkan boleh, gitu kan? Nah, kalau pasiennya diduga ada ya fraktur servikal, nggak boleh digoyang, ditepuk saja, gitu ya. Dua-duanya lebih baik, gitu ya. Jadi kalau yang pelatihan tuh ada, nggak boleh satu, harus dua-duanya ya, gitu ya. 2 tangan gitu kan. Nah kemudian tidak ada respon gitu ya, tidak ada respon, maka langsung aktifkan emergency. Aktifkan emergency itu cari bantuan. Jadi kalau indoor jangan, Pak tolong panggil 118. Nah, ini di rumah sakit Mbak, gitu kan. Jadi gimana? Ya kalau sudah ada code blue, kalau belum ada ya silakan. Intinya meminta bantuan, jangan sendiri gitu ya. Boleh misalkan dengan teman yang ada di situ, tolong siapkan dulu emergency, bisa kalau di video udah. Tapi jangan tadi ya yang indoor jadi outdoor gitu ya, harus disesuaikan. Oke. Kemudian yang dilakukan adalah oke. Cek nadi karotis. Cek nadi karotis bersamaan dengan pernapasan. Gitu ya. Cek nadi kalau dulu nih kan, dulu tuh cek nadi dulu gitu, terus cek napas gitu kan. Nah sekarang jadi satu paket saja, cek nadi, karotis ya. Di mana karotisnya? Nah kalau boneka yang satunya itu penguji bisa dimainkan, jadi bisa terasa denyutannya. Jadi ada pompanya. Jadi kalau pengujinya pompa ini gitu ya, ini enggak ada. Aman ya. Cek nadi. Tidak ada, misalkan ya, sudah dicek, penguji bilang tidak ada nadi, tidak ada nafas. Oke, langsung kompresi berapa? 30/2 selama 5 siklus, atau kalau tadi tuh kalau pasiennya sudah ada respon bergerak gitu kan biasanya gitu. Kita nggak cek nadi kan, tapi ada respon bergerak, lihat monitor. Kalau misalkan sudah terpasang monitor, oh itu sudah ada tuh misalkan gelombangnya sudah muncul misalkan. Nah baru ya. Nah jadi kalau belum ada berarti 5 siklus ya, 30/2, 30/2. Nah nanti jangan begini ngitungnya, 1, 2, 10, 30. Oh kayak bedding gitu ya, harus 30/2 ya. Harus 30. Jadi jangan
10, 20, 30 gitu kan. Gitu kan. Karena melelahkan. Nah, nanti bonusnya nanti. Jadi kalau pertama, kedua, saya biasanya tetap hitungan 30. Lalu kalau udah ketiga gitu ya, siklus ketiga baru deh nanti bonus hitungannya ya. 1 untuk 30 gitu. Kasihan nanti. Gitu ya. Nah, jadi sudah 5 siklus, cek apa tadi? Oke. Tidak ada nadi. Jadi kalau ternyata harus kompresi, ya yang ikhlas kompresi lagi gitu ya. Enggak ya. Intinya ikuti gitu ya. Nah, kemudian sudah 5 siklus ya, kalau belum ada pergerakan, cek lagi. Nah, misalkan ada nadi. Nah, jangan lupa. Jadi kalau ada nadi, oh ya Bu, udah selesai ya Bu. Gitu. Udah ya, cek saja. Harusnya lihat, dengar, rasakan ya. Saja. Oh, belum ada nafas. Ventilasi. Berapa kali? 10 menit dengan durasi 6 detik ya, selama 2 menit. 2 menit itu berarti berapa kali nge-baking? 20 ya. Jadi 20. Nah, baru setelah 2 menit diapakan? Cek lagi apanya? Nafasnya ada atau tidak. Kalau belum ada, ya sambil menunggu instruksi apakah perlu diintubasi atau tidak. Tetap kita baking ya, gitu kan? Kemudian, nah kalau misalkan ada nafas, nah posisi ya, tergantung nanti kasusnya ya. Kalau di outdoor ya posisinya miring stabil, miring mantap, atau posisi recovery sama. Kalau di indoor berarti ya pasien tadi misalkan jatuh ya, tempatkan ke tempat tidur, posisi berflow dan sambil kita monitoring. Nah udah selesai baru rapikan alat, evaluasinya apa, gitu ya. Jadi evaluasinya tadi tuh ABCDE-nya tuh apa yang disebutkan ya. Kalau di awal kan pengkajian sebelum gitu ya. Tapi kalau real ke pasien ya nggak usah pengkajian, nggak usah kan, nggak ada yang nanya ya. Kita lagi uji khawatirnya begitu kan, langsung ya. Maksudnya urutannya tetap, polanya kan walaupun UGD harus sistematis kan. Perlu nggak pengkajian perencanaan diagnosis? Iya, walaupun di UGD, cuma di sini. Jadi kalau duduk manis, buat dulu apa? Diagnosanya apa, referannya apa enggak gitu kan. Selesaikan dulu kegawatan, baru kalau kegawatannya selesai, baru kita dokumentasikan tadi ya. Tapi pola pikirnya tetap pengkajian dulu kan. Ya, baik Pak, sekarang ujian Pak. Belum Pak, ya. Jadi sekali lagi ya. Ya. Oke, ada pasien tidak sadar di UGD mengeluh, ada pasien datang ke UGD dengan keluhan nyeri dada. Nyeri dada, ya, sebelah kiri meringis, ya, kemudian ketika akan naik ke belangkar atau ke tempat tidur, pasien terjatuh. Ya, silakan Pak, lanjut. Saya instruksinya, Bapak lakukan saja. Ya, silakan. Tidak ada respon. Aktivasi konflu. Oke, konflu datang. Langsung gitu ya. Nggak apa-apa, aman. Oke, tidak ada nadi, tidak ada nafas. Oke. Ya, sebelum ada instruksi berhenti jangan berhenti. Kompresinya yang itu enggak ada jeda. Iya, begini tuh terus.
Itu lah yang kan jelas ini. Kan bukan. Iya. Di 63. Ayo Pak ya, isi Pak. Iya Pak, itu bensin. Kalau satu kelas saya masih berat. Nah, kecepatannya udah menurun nih. Baru 3 siklus Pak. 5 siklus loh Pak. Nah. Oke, 5 siklus. Sudah 5 siklus? Oke. Tidak ada nadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 20, 30 Oke, sudah 5 siklus? Ada nadi? Ada nadi? Set nafas? Tidak ada nafas? Kecepatan. Ya maksudnya itu hitungannya masuk ke istilah jeda kompresi lagi. Sampai jelas itu. Ya, oke. Sudah 2 menit. Oke, ada nafas. Oke, kita beri tepuk tangan. Ya, udah lulus duluan. Jadi ini kan udah dibalikin lagi nih posisinya di sini. Nanti pas ini jangan diputar-putar ya. Tangan bapak ibu aja yang dipindah. Gitu, paham? Jadi kalau di sini, ya posisinya dibalikan, gitu ya. Ini ya, angkat, gitu ya. Ininya tempel sini.